Beberapa minggu lalu, trending kabar bahwa orang terkaya di dunia Elon Musk akan membeli sebagian besar saham Twitter. Elon sendiri mengatakan bahwasanya perkembangan peradaban manusia ke depan perlu suatu platform yang memberikan ruang kebebasan untuk semua orang. Dia memberi contoh jika ada seorang yang tidak dia suka mengatakan sesuatu yang tidak disukainya, maka pada titik itu, kebebasan berekspresi tercapai. Berdasarkan alasan tersebut, Elon ingin membeli Twitter dan berusaha mengubahnya menjadi perusahaan swasta tertutup atau private limited company. Terdapat banyak respon terhadap tindakan Elon, terlepas dari banyaknya analisis yang hanya fokus pada sisi kapital ekonomi, atau sebagian orang yang hanya kagum dengan kekayaannya. Ada satu respon filosofis langsung dari filsuf paling terkenal di dunia, Slavoj Žižek. Di salah satu kanal media Jerman, Žižek menulis sebuah artikel berjudul Der Fatal Irrtum des Weltenretter Elon Musk. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau The Fatal Error of the World Savior Elon Musk. Salah seorang di Reddit dengan nama Count Deep L yang terkenal sebagai translator teks dari bahasa Jerman membantu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Pada bagian awal tulisannya, Zizek mengatakan bahwa tindakan Elon tidak lain merupakan gambaran neo-feudalisme. Zizek mempertanyakan konteks kebebasan seperti apa yang Elon bayangkan seharusnya ada di Twitter sebagai bagian dari demokrasi. Dia melanjutkan pertanyaannya dengan membayangkan bagaimana dunia ini nantinya jika hanya perusahaan swasta tertutup yang menjamin kebebasan dan keberlangsungan demokrasi. Sedangkan Zizek meyakini kebebasan di dalam pemahaman manusia selalu bersifat terbatas karena sejak awal cara kita untuk berusaha memahaminya sudah dibentuk oleh suatu kerangka ideologi di belakangnya. Oleh karena itu, Zizek mengatakan bahwa upaya Elon Musk untuk mengambil alih Twitter merupakan salah satu tindakan neo-feudalisme yang berusaha menunjukkan dirinya sebagai pelindung sekaligus penyedia sarana agar kebebasan dan demokrasi berjalan dengan baik. Elon Musk sendiri mendefinisikan free speech atau kebebasan berpendapat melalui distingsi like-dislike, yang berarti Elon menganggap semua pendapat orang itu setara, equal. Lalu bagaimana pendapat yang menyangkut dasar hak asasi manusia, pendidikan, dan kesehatan publik? Zizek mengutip tulisan Etienne Balibar, "Community is the unity of a real agreement and an imaginary ambivalence, both of which have real effect." Zizek kembali membayangkan apa yang terjadi nantinya jika terbentuk suatu kesatuan politis di bawah simbol kebebasan. Akan tetapi, setiap kelompok mempunyai gambaran berbeda tentang nilai universal dari kebebasan tersebut. Seperti apakah itu tentang kebebasan hak milik, property right, kebebasan anarkis di luar hukum dan negara, serta berbagai kebebasan versi kelompok lainnya. Berdasarkan perkembangan sejarah, konsep kebebasan sendiri di dalam masyarakat tradisional tidak berarti kesetaraan, equality. Kebebasan berarti setiap orang haruslah bebas menjalankan peran mereka berdasarkan aturan atau perintah yang bersifat hierarkis. Di era modern, kebebasan selalu dikaitkan dengan kesetaraan legal dan kebebasan personal. Contohnya, buruh yang miskin mempunyai kebebasan yang sama dengan karyawan yang kaya. Bahkan sejak abad ke-19, konsep kebebasan semakin diarahkan ke ranah sosial yang memungkinkan setiap individu menyadari kebebasannya, seperti standar minimal kesejahteraan sosial, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Bagi Zizek, terdapat satu persoalan substansial hari ini melihat semakin maraknya freedom of choice diterapkan di setiap hal, yaitu kita cenderung akan melupakan atau mengabaikan kerangka awal tentang bagaimana pilihan atau choice ditanamkan di dalam diri individu. Karena kebebasan sesungguhnya dimulai saat kita mempertanyakan konten kebebasan itu sendiri secara terbuka.